Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kembali kita boleh berjumpa di channel Christ Center Official. Jumat 21 Januari 2022. Pada hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang selalu baru setiap hari, setiap pagi kepada setiap kita. Oleh karena itu, kita sungguh rindu untuk terus dapat bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku, saat ini kita mari lebih lagi untuk semakin mengungkapkan rasa syukur kita, mengekspresikan tanda kasih kita kepada Tuhan dengan menggali, merenungkan firman Tuhan, bahkan memuji, menyembah, dan berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau terus bersama-sama dengan kami, menyertai kami dengan tanda-tanda heran. Tuhan, kalau pada saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, ajar kami, penuhi kami, bahkan tuntun kami, sehingga pengertian hikmat daripada Tuhan turun atas setiap kami. Kami rindu lebih lagi untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu di dalam kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah salah mencintai, yang tertulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-9. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2 Timotius 3 ayat 1-9. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yamres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti hal Yanes dan Yamres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Perikop ini merupakan sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius yang masih muda dan belum berpengalaman harus menghadapi berbagai persoalan dalam jemaat. Oleh karena itu, sebagai seorang gembala, Rasul Paulus ingin agar Timotius mengetahui bahwa keadaan yang sedang dihadapinya itu adalah keadaan yang berbahaya. Kemudian, Rasul Paulus menuliskan 16 perbuatan amoralitas yang akan ditemui oleh Timotius dalam pelayanannya. Di antaranya,
membual dan menyombongkan diri, tidak tahu mengasihi, suka mengkhianat, serta lebih mengikuti hawa nafsu sendiri daripada mengikut Allah. Kalaupun mereka hadir dalam ibadah, hati mereka meragukan kuasa Allah, dan pengajaran pun percuma karena mereka tidak dapat mengakui kebenaran Allah. Semua keadaan manusia pada zaman akhir ini disebabkan oleh satu hal, yaitu salah mencintai. Hati manusia yang salah mencintai, yakni mencintai diri sendiri dan kekayaan, membuat manusia melakukan segala perbuatan amoral. Manusia memang didesain Allah agar mempunyai cinta kasih. Tetapi, jika diberikan kepada orang yang salah, cinta yang baik akan menghasilkan beragam dampak buruk. Karena memang sejak semula, Tuhan mendesain manusia agar menjadikan Allah sebagai orientasi utama dari cinta mereka. Manusia atau sesuatu yang lain tidak dapat menggantikan Allah, karena tidak sempurna dan tidak dapat memberikan jaminan apapun untuk kehidupan kekal. Akibat salah mencintai, orang akan makin menjauh dari sang sumber cinta tersebut. Cinta diri akan membuat masa-masa itu menjadi sukar. Siapakah orang yang tidak mencintai dirinya sendiri? Namun, cinta diri yang dimaksudkan di sini adalah cinta diri yang tidak lazim dan penuh dosa. Manusia lebih mengasihi kedagingan mereka daripada kerohanian mereka. Manusia lebih suka merawat tubuh mereka untuk memuaskan hawa nafsu mereka daripada menyenangkan Allah dan melaksanakan kewajiban mereka. Bukannya melakukan perbuatan-perbuatan kekristenan yang baik, yang senantiasa memperhatikan kebaikan bagi orang lain, mereka lebih memperhatikan diri sendiri dan lebih memperhatikan kepuasan diri sendiri daripada pertumbuhan jemaat. Yang dibicarakan Paulus adalah orang yang aktif beribadah, namun hidup keagamaan mereka bagai tong kosong yang nyaring bunyinya. Mereka memang mengajarkan hal yang baik, dan secara kasat mata juga melakukan hal yang baik. Akan tetapi, jauh di dalam hati mereka tersembunyi motivasi yang tidak murni. Sesungguhnya, hidup mereka tidak menunjukkan ketaatan kepada Allah yang melihat jauh ke dalam dasar hati. Hidup keagamaan mereka bagai tubuh tak bernyawa, karena tidak bersumber dalam relasi pribadi dengan Allah, Sang Pemilik hidup. Orang semacam itu mengasihi diri sendiri, mencintai uang dan lebih menyukai kesenangan hidup dibandingkan persekutuan dengan Allah. Mereka menentang kebenaran. Namun kita perlu mengingat bahwa hidup keagamaan yang kosong seperti itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Yakinlah, ketika kita mencintai dengan benar, maka segala perbuatan amoral yang disebut oleh Rasul Paulus akan berubah menjadi sifat moral yang baik dan yang memuliakan Allah. Penting bagi kita untuk menjaga orientasi cinta kita hanya kepada Allah Sang Sumber Cinta sejati, supaya apa yang kita tunjukkan bukan lagi kebodohan, melainkan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kita renungkan pada hari ini. Mari kita bersama-sama lebih lagi untuk mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita masih mengasihi diri sendiri dan dunia ini? Atau kita semakin mengasihi Tuhan? Melalui firman Tuhan ini kita diajar agar kita boleh mengasihi Tuhan, mengasihi jiwa-jiwa dengan segenap hati, dengan sepenuh hati kita. Dan kita percaya, saat kita mengasihi, mencintai Tuhan dengan benar, maka hidup kita akan diberkati, hidup kita akan dipulihkan, disembuhkan. Dan hari demi hari, Tuhan akan terus menuntun kita kepada kebenarannya. Mari saudara, dikasihi oleh Tuhan, kita akan tutup di dalam doa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajar kami, yang menuntun kami, bahkan memberikan kami hati yang selalu baru, hati yang taat, hati yang mau diajar. Ini kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus di dalam kami aktif dan terus bergerak untuk melakukan panggilan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami hidup oleh karena kasih Tuhan. Dan oleh karena itu, kami mau kasih-Mu itu boleh memancar dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat setiap kami dimanapun saat ini berada. Tuhan pulihkan hati kami. Pulihkan hidup kami. Agar kami sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bahkan kami cinta mati-matian kepada Tuhan. Lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semangat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.